Halo semua, perkenalkan saya Putri Deliana Zaratun Najah dari kelas 12.1 absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Simak videonya ya. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan, bertujuan untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Bertobatlah kamu kafir-kafir! Kamulah seharusnya yang bertobat dan insya Semenjak kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, Indonesia harus menghadapi berbagai masalah pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok ekstremis kiri yang diwakili oleh PKI Madiun dan pemberontakan yang dilakukan oleh ekstremis kanan yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. DITII Jawa Barat menjadi pusat dari lahirnya DITII yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kita akan membahas 3 aspek, yaitu latar belakang, jalannya pemberontakan, dan akhir pemberontakan. Yang pertama, latar belakang dari lahirnya DITII Jawa Barat diawali dari cita-cita pendirian negara Islam Indonesia dengan membentuk masyarakat Islam dengan lembaga pendidikan serta pengkaderan. Kartosuwiryo berusaha untuk mendirikan lembaga pendidikan bernama Institut Sufah di tahun 1940 yang berafiliasi dengan PSII, mendidik kader-kader yang militan dalam bidang politik dan keagamaan. Namun, dalam perkembangannya di tahun 1994, setelah Jepang mengeluarkan kebijakan pembekuan setiap kegiatan politik di Indonesia, maka Institut Sufah meningkatkan aktivitasnya menjadi pusat pelatihan militer di daerah dan membentuk laskar bernama Sabilillah, sebuah laskar yang kelak akan menjadi inti dari Tentara Islam Indonesia yang dikomandoi oleh Kartosuwiryo. Cita-cita Kartosuwiryo untuk mendirikan negara Islam terhambat setelah pemerintahan Republik Indonesia yang terbentuk nyatanya didominasi oleh orang-orang kiri. Tokoh-tokoh politik yang berideologi kiri dianggap oleh Kartosuwiryo menghambat perjuangan umat Islam. Hal ini terbukti setelah pemerintahan Amir Syarifuddin menerima hasil perjanjian Renville, mengakibatkan pemerintahan dan militer di Jawa Barat berpindah ke Yogyakarta. Penerimaan terhadap hasil perjanjian Renville dianggap sebagai kekeliruan, karena berperang dengan Belanda dianggapnya sebagai perang suci yang patut untuk diperjuangkan dibandingkan dengan sikap pemerintah yang membuka hubungan perundingan dengan Belanda. Hal ini memicu kekecewaan dari Kartosuwiryo yang berujung terhadap pernyataannya untuk mendirikan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Jawa Barat. 2. Jalannya pemberontakan. Diawali di bulan Januari tahun 1948, berdasarkan hasil perjanjian Renville, seluruh elemen di Jawa Barat baik itu pemerintah dan militer terpaksa harus berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta sebelum akhir Februari tahun 1948. Namun, ketika hendak berpindah, Kartosuwiryo dan Laskar Hizbullah yang berjumlah 4.000 pasukan menolak untuk hijrah ke Yogyakarta dan Jawa Tengah, sehingga ia dan pasukannya tetap berada di wilayah Jawa Barat sembari melakukan perlawanan fisik dengan kolonial Belanda yang berinisiatif untuk membentuk negara Pasundan. Hingga dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh pembesar DITII, Kartosuwiryo membekukan kegiatan Masyumi Jawa Barat dan membentuk Majelis Umat Islam, mendeklarasikan dirinya sebagai imam besar negara Islam Indonesia, serta membentuk Tentara Islam Indonesia dengan basis operasi di Pegunungan Jawa Barat. Namun, kegiatan Kartosuwiryo sempat terganggu sebab menginjak bulan November tahun 1948 hingga Januari tahun 1949, TNI yang melihat aktivitas tentara Belanda di perbatasan mulai melihat adanya kemungkinan serangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Karena berkaca terhadap tindakan Belanda melalui agresi militer Belanda I di tahun 1947, sehingga
Jenderal Besar Sudirman menginstruksikan kepada seluruh tentara yang hijrah ke daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk kembali menyusup ke daerahnya masing-masing. Melalui surat perintah siasat nomor 1 di tahun 1948, hal ini disambut baik oleh tentara divisi Siliwangi untuk kembali ke Jawa Barat dengan mengadakan long march atau sebuah perjalanan kaki ratusan kilometer dari Jawa Tengah menuju kembali ke Jawa Barat. Namun, sesampainya di wilayah Jawa Barat, pasukan DITII melakukan penyerangan terhadap pasukan Siliwangi. Serangan yang dilancarkan oleh Kartosoewirjo terjadi karena ia menilai bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah berakhir pasca agresi militer Belanda kedua yang menyerang ibu kota Republik Indonesia sehingga tentara Siliwangi dianggapnya sebagai tentara liar. Selain itu, kehadiran tentara Siliwangi di Jawa Barat dapat mengancam cita-cita Kartosoewirjo untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Agar cita-citanya dapat terlaksana, maka di bulan Agustus tahun 1949, secara resmi Kartosoewirjo akhirnya memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dan menjadi ancaman baru bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah memproklamasikan berdirinya DITII di tahun 1949 hingga di tahun 1962, Kartosoewirjo berhasil untuk meluaskan wilayah gerakan DITII hingga ke seluruh daerah di Jawa Barat, melakukan rangkaian aksi teror terhadap warga sekitar Jawa Barat seperti melakukan pembakaran rumah-rumah warga, melakukan pembunuhan dan perampokan. Terkadang desa-desa diserang sebagai pembalasan pasukan DITII karena curiga mereka membantu pihak tentara nasional. Akhir dari pemberontakan DITII Jawa Barat. Upaya untuk menyelesaikan pemberontakan bisa kita lihat dari dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui upaya damai dan militer. Upaya damai diawali di masa pemerintahan Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berusaha untuk membujuk para gerilyawan yang terus menentang Republik agar menyerah. Pemerintah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 14 November yang memberikan kesempatan bagi para gerilyawan untuk melapor kepada pemerintah hingga tanggal 14 Desember dan akan dijanjikan diterima di dalam angkatan bersenjata atau angkatan kepolisian sesuai dengan peraturan yang berlaku bila mereka menghendakinya. Bila tidak, pemerintah akan membantu mereka untuk mencari pekerjaan baru. Namun, bujukan ini menemui kebuntuan, sehingga Natsir membentuk beberapa komite, yaitu Komite Natsir, Wahid Hasyim, dan Wali Al-Fatah, yang merupakan kenalan dari Kartosoewirjo. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan, Wali Al-Fatah merekomendasikan agar diadakannya tindakan militer. Kebuntuan yang dialami melalui jalur damai mengakibatkan pemerintah melakukan tindakan militer. Namun, upaya dilakukan semenjak 1950 sampai dengan 1957 nyatanya tidak mengalami progres yang signifikan. Karena TNI kala itu harus menghadapi berbagai macam ancaman pemberontakan yang terjadi. Bahkan di tahun 1957, Nasution melalui Rencana Pokok 21 yaitu rencana untuk menahan musuh di daerah tertentu dan memusatkan serangan sekaligus ke salah satu daerah, nyatanya masih belum menemui keberhasilan karena kurangnya tenaga. Titik terang dari pemberontakan DITII Jawa Barat muncul di tahun 1960 setelah militer bersama-sama dengan rakyat membentuk Operasi Pagar Betis, sebuah operasi untuk membatasi ruang gerak musuh dan memutus suplai makanannya. Setelah semakin menurunnya kondisi stamina dan psikologi dari DITII Jawa Barat, maka di tahun 1962 militer mengadakan serangan pamungkasnya melalui Operasi Baratayuda. Operasi yang menyerang langsung pusat komando DITII dan berhasil untuk menangkap Kartosoewirjo. Kartosoewirjo yang diadili akhirnya dijatuhi hukuman mati sekaligus mengakhiri pemberontakan DITII Jawa Barat. Selanjutnya adalah pemberontakan DITII Jawa Tengah. Pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah bersama-sama dengan pasukan Hizbullahnya. Tanggal 23 Agustus 1949 di Desa Pangarasan, Tegal, Amir Fattah memproklamasikan diri untuk bergabung dengan DITII. Amir Fattah lalu diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk wilayah Brebes, Tegal, dan Pekalongan dipimpin oleh Amir Fattah. Untuk menumpas pemberontakan ini, pada bulan Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara atau GBN dan Banteng Riders. Wilayah Kebumen dipimpin oleh Muhammad Mahfud Abdul Rahman atau Kiai Sumolangu. Gerombolan ini dapat ditumpas pada tahun 1954 melalui sebuah operasi militer yang diberi nama Operasi Guntur. Untuk Kudus dan Magelang yang dilakukan oleh Batalion 426 yang bergabung dengan DITII pada bulan Desember 1951.
Untuk menumpas pemberontakan ini, pemerintah melakukan Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, Komandan Brigade Pragolo. DITII Aceh diawali dari faktor kekecewaan Daud Bereh terhadap turunnya status Provinsi Aceh menjadi daerah karesidenan Provinsi Sumatera Utara. Syarifuddin Prawira Negara yang kala itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri di masa Kabinet Hatta II menetapkan Aceh sebagai sebuah provinsi yang lepas dari Sumatera Utara, serta mengangkat Daud Bereh sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun, penetapan Aceh sebagai provinsi sesungguhnya dilakukan tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tindakan tersebut dilakukan oleh Syarifuddin dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan gagalnya perundingan KMB, namun nyatanya Indonesia dan Belanda bersepakat untuk menetapkan di konferensi meja bundar. Maka, akhirnya bentuk negara Indonesia berubah ke bentuk negara serikat pemerintahan RIS yang tidak mengetahui status Aceh sebagai provinsi, akhirnya meleburkan Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan menetapkan Aceh sebagai daerah karesidenan. Kekecewaan Daud Bereh bertambah setelah apa yang sempat dijanjikan oleh Presiden kepada Aceh tidak terrealisasikan. Ketika kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948, Soekarno mencoba untuk meminta dukungan kepada rakyat Aceh untuk bersama-sama menghadapi perang melawan Belanda. Daud Bereh bersedia untuk membantu dengan dua persyaratan. Yang pertama, perang melawan Belanda merupakan perang sabil demi menegakkan agama Islam, dan yang kedua, Aceh dibebaskan untuk menegakkan syariat Islam. Bahkan demi membuktikan kesungguhannya, rakyat Aceh mengumpulkan sumbangan berupa emas sebesar 20 kg dan 12.000 dolar untuk membeli pesawat kepresidenan pertama, yaitu RI-001 Selawah. Mendapat respon positif dari rakyat Aceh, Presiden akhirnya menjanjikan akan merealisasikan permintaan tersebut setelah permasalahan Indonesia Belanda berakhir. Namun, nyatanya permintaan Aceh tidak menjadi kenyataan. Kekecewaan Daud Bereh semakin memuncak setelah di tahun 1953 terdapat sebuah rumor mengenai beredarnya dokumen rahasia. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Perdana Menteri Ali yang memerintahkan pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh, termasuk para ulama. Rumor tersebut menimbulkan kemarahan dari Daud Bereh. Dalam menghadapi pemberontakan DITII Aceh, semula pemerintah menggunakan kekuatan senjata. Atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DITII di Aceh dapat dipadamkan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kahar Muzakar dengan nama Gerakan Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS. Konflik terjadi ketika Kahar meminta personil KGSS dimasukkan ke dalam APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Syarikat. Namun permintaan itu ditolak pemerintah pusat. Karena kecewa dengan penolakan tersebut, Kahar melakukan kekacauan di berbagai tempat bersama KGSS. Tahun 1952, Kahar menyatakan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Karena hal tersebut, pemerintah segera bertindak dengan mengirimkan operasi militer ke Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati dan mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir adalah pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang memiliki pemberontakan bernama Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Pemberontakan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat dan menyatakan Kalimantan Selatan merupakan bagian dari negara Islam Indonesia. Untuk memadamkan pemberontakan tersebut, pemerintah awalnya ingin menempuh jalan damai melalui jalur perundingan. Namun jalur ini gagal dan menempuh operasi militer. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan di Kalimantan Selatan pun berakhir. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua. See you!